Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahril, mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 23 13 00 90. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tafsir dari surah At-Tahrim ayat 6 yang berkaitan dengan pendidikan, terutama pendidikan akhlak dalam keluarga. Pendidikan akhlak, pendidikan Islam di dalam keluarga. Saya akan membacakan salah satu ayat dari surah At-Tahrim, itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun Shidadul la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini sangat kuat menekankan pentingnya tanggung jawab pendidikan dalam keluarga, terutama dalam menjaga diri dan juga keluarga dari keburukan di dunia dan azab di akhirat. Kalau menurut tafsir Al-Misbah, kata ku anfusakum berarti jagalah diri kalian. Melalui apa? Melalui ilmu, amal, dan akhlak yang baik. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk ahlikum, keluarga kalian. Kalau menurut Ibnu Katsir, makna dari menjaga keluarga itu adalah dengan cara mengajarkan agama, adab, dan akhlak, serta membimbing mereka menjauhi larangan-larangan Allah. Yang mana artinya itu pendidikan itu dimulai dari rumah. Mengajarkan anak bagaimana cara beribadah dengan benar. Terus menanamkan mulai akhlak-akhlak mulia sejak dini, memberikan teladan, bukan cuma sekadar perintah-perintah, tapi juga contoh dan juga teladan yang baik. Contohnya kayak orang tua yang membiasakan anak sholat berjamaah di rumah, membacakan kisah Nabi sebelum tidur, atau membiasakan kata-kata sopan seperti minta tolong, mohon maaf, dan juga mengucapkan terima kasih. Terus menegur juga dengan lemah lembut, itu juga bisa jadi salah satu contohnya. Misalkan anak salah, kita tegur dengan cara yang lemah dan lembut. Lalu ketika kita melarang anak untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, itu kita memberikan penjelasan, bukan teriakan. Karena pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter dan hati nurani. Sebagaimana Rasulullah sudah menjadi teladan kita untuk menetapkan akhlak. Dalam Islam, akhlak adalah inti dari pendidikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pada intinya arti dari tujuan utama dakwah Nabi adalah mendidik umat menjadi manusia berakhlak. Akhlak yang baik itu contohnya jujur dalam ucapan, menepati janji, rendah hati, tidak sombong, sabar, dan juga memaafkan. Kalau misalkan seseorang itu berilmu tapi tidak berakhlak, dia bisa menjadi bahaya. Tapi kalau seseorang berakhlak, meski ilmunya belum banyak, dia sudah menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Contohnya nih, misalkan ada anak pinter tapi suka menghina temannya, itu bukan pendidikan yang benar. Anak biasa aja nilainya,
tapi selalu bantu orang tua, itu cerminan suksesnya pendidikan akhlak. Maka pendidikan yang sempurna adalah gabungan antara sekedar pendidikan umum dengan pendidikan agama. Sebagaimana kita juga di samping memikirkan kepintaran anak kita dengan prestasi-prestasi akademiknya, kita juga harus memikirkan akhlak dan pribadinya. Mungkin itu saja video yang bisa saya buat untuk penjelasan tentang pentingnya pendidikan, tafsir tentang ayat pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.